elemen yang terlibat dalam proses penanganan bencana yang ada di Sulawesi Barat ini. Untuk itu, sebelum kami meminta untuk di-hearing, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa surat kami sudah layangkan melalui Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat semalam, dan kami dijanji untuk dipertemukan dengan beberapa stakeholder yang kemudian akan duduk bersama dengan kami. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi keresahan kita. 1 bulan sudah masyarakat Sulawesi Barat harus menginap di tenda-tenda pengungsian. Tentu saudara-saudara kita yang terdampak gempa ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Sejumlah anggaran yang kemudian masuk melalui rekening pemerintah sampai hari ini itu tidak jelas peruntukannya kemana. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa anggaran itu adalah untuk para penyintas gempa atau orang-orang yang terdampak musibah bencana alam. Hal lain yang kami sampaikan kepada bapak-bapak, bahwa pasca gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo pada Jumat dini hari pada tanggal 15 Januari, tentu banyak rumah-rumah warga yang kemudian rusak, yang dimana sampai hari ini mereka harus bertahan di tenda-tenda. Tetapi sejumlah data yang kemudian beredar keluar di publik, ada orang yang kemudian yang betul-betul terdampak, tetapi itu tidak masuk dalam data itu. Hal ini kemudian diklarifikasi bahwa itu adalah data hoax. Setelah kami verifikasi dengan baik bahwa ternyata nama pemilik rumah termasuk alamat itu valid. Artinya apa? Bahwa kami menduga ada upaya menyembunyikan hanya karena persoalan kecolongan, lalu kemudian dilempar isu bahwa data itu hoax. Jika kemudian hoax, kami meminta sebagai masyarakat untuk membuktikan bahwa mana data-data yang selama ini 1 bulan telah dilakukan upaya pendataan itu melalui RT hingga lingkungan, bahkan ke tingkat yang paling atas. Perlu kita sadari bahwa selama proses yang kita lalui bersama ini 1 bulan lebih, masih banyak tenda-tenda pengungsian. Sejumlah hak-hak pengungsi itu tidak terpenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari fasilitas umum, sanitasi, serta kesehatan yang kemudian diderita oleh para pengungsi, hari ini juga tidak ada. Anggaran yang digelontorkan melalui instansi-instansi terkait seperti BPBD, kita tahu bahwa anggaran yang sampai hari ini masih berpolemik. Polemiknya di mana? Ada 5.000 tenda yang kemudian ditenderkan, yang kemudian dianggarkan, lalu tersisa 4.000. Pertanyaan kemudian, tenda itu dikemanakan? Anggaran itu dikemanakan? Hari ini kami meminta setegas-tegasnya untuk dibuka bersama-sama dengan DPR dengan menghadirkan seluruh stakeholder. Ingat, kami tidak akan bergerak di tempat ini ketika seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan gempa bumi ini tidak dihadirkan sekarang juga. Bagaimana kawan-kawan sekalian? Kita ingin transparansi. Jika kita ingin membenahi Sulbar Bangkit, maka butuh kejujuran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk DPRD, menggunakan hak dan fungsinya mengawasi pengelolaan anggaran yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, kepada kawan-kawan yang ingin melanjutkan orasinya, kami undang kawan dari Selebes Bergerak untuk ikut bergabung dengan kita menyampaikan orasinya. Hidup penyintas, Hidup. hidup korban bencana. Hidup. Kawan-kawan, hari ini kita sudah berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ini kali pertama sejak sebulan pasca bencana, pengungsi atau korban bencana tidak menyampaikan aspirasinya. Nah, sebetulnya proses kedatangan kita hari ini ke sini, ini adalah gambaran buruk dari bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh birokrasi, pemerintah, OPD, aparat keamanan, dan masyarakat. Sehingga akhirnya cara-cara seperti ini harus ditempuh oleh warga. Kami dari Selebes Bergerak selalu menyampaikan kepada pemerintah bahwa dalam mandat Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 sudah ditekankan 2 hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang pertama, libatkan partisipasi warga dalam proses penanggulangan bencana
seluruh perencanaan, seluruh validasi data, seluruh pengelolaan logistik tidak boleh dikelola dalam gedung-gedung ini. Tidak boleh dikelola di atas meja. Semuanya harus berdasarkan dari input atau rekomendasi atau saran aspirasi warga. Yang kedua, kami selalu menyampaikan bahwa proses penanggulangan bencana tidak akan cepat, tepat, dan efisien kalau seluruh prosesnya tertutup dan tidak transparan. Akhirnya memang benar terjadi. Lagi-lagi, kami melihat bagaimana penanggulangan bencana yang terjadi di Sulbar hari ini sangat jauh dari kata layak, sangat jauh dari kata profesional. Yang saya mau jelaskan, kawan-kawan, buntut dari carut-marutnya pelayanan hari ini atau buntut dari bagaimana bersebarannya pengungsian hari ini karena tidak ada mitigasi bencana sejak awal. Sulbar, Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi, sejak awal sudah diinformasikan, sudah diberitahukan bahwa negara ini, kepulauan-kepulauan ini berada di atas ring of fire atau berada di atas pulau-pulau yang punya potensi vulkanik dan tektonik. Oleh karena itu harusnya jauh sebelum hari ini orang menangis di tenda karena tidak punya logistik, harusnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan seluruh OPD yang ada sudah mengatur dan merencanakan mitigasi bencana. Akhirnya apa? Apabila mitigasi tidak dilakukan, hari ini yang kita lihat bagaimana pengungsian tersebar di mana-mana. Orang tidak tahu harus mengungsi di mana, orang tidak tahu di mana harus tempat untuk aman, di mana jalur evakuasi. Bahkan sampai hari ini sudah meregang nyawa beberapa saudara-saudara kita. Ini wajah buruk dari pengelolaan pemerintahan kita. Bagaimana penanggulangan bencana atau mitigasi bencana tidak pernah dianggap serius. Kita bisa cek bagaimana Provinsi Sulawesi Barat, bahkan Kabupaten Mamuju dan Majene sampai hari ini tidak punya rencana tata ruang wilayah. Jadi omong kosong kalau kita mau bicara mitigasi bencana, kalau rencana tata ruang wilayah pun tidak punya. Rencana tata ruang pun tidak hanya itu, saudara-saudara. Bayangkan sampai dengan perda penanggulangan bencana hari ini pun tidak ada. Ini kabupaten baru harusnya bergerak lebih cepat agar proses penanggulangan bencana atau pelayanan-pelayanan dasar mitigasi bencana cepat dilakukan. Bisa kita cek juga berapa alokasi anggaran pemerintah daerah tingkat provinsi sampai kabupaten dalam hal penanggulangan bencana. Berapa anggaran daerah yang didistribusikan untuk alokasi dana darurat bencana. Jangan-jangan tidak ada. Sampai hari ini pun kami tidak mendengar ada publikasi dari pemerintah sudah berapa besar alokasi dari APBD untuk penanggulangan bencana. Jangan-jangan belum ada sama sekali. Jangan-jangan memang betul-betul hari ini pengungsi hanya bisa berharap terhadap relawan-relawan yang secara sukarela menggalang donasi-donasi di lampu-lampu merah dan dari rumah ke rumah. Ingat, saya mau ingatkan sekali lagi, penanggulangan bencana hari ini adalah tanggung jawab negara, adalah tanggung jawab pemerintah, dan secara mandatoris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, apabila ini diatur oleh undang-undang, maka seluruh pelaksanaan, seluruh pengerjaan, seluruh perencanaan tidak boleh kondisional atau responsif. Seluruhnya harus terencana, terukur, dan tepat sasaran. Kami ingatkan sekali lagi, ini penanggulangan bencana yang harus diurus dengan serius. Ada sistemnya dibangun, ada perencanaannya dibuat, pelaksanaannya juga terukur. Kalau dibuat responsif sepertinya atau kondisional seperti kami bisa pastikan, beberapa bulan ke depan kita akan terus menghitung jumlah jenazah di kantung-kantung jenazah. Saya kira itu dari saya. Selebihnya kami minta agar pihak DPR atau legislatif lebih kooperatif lagi. Penanggulangan bencana ini harus melibatkan banyak orang. Penanggulangan bencana ini harus melibatkan banyak kepala. Tidak boleh ada yang superior di sini. Tidak boleh ada instansi yang merasa superior di sini. Semua warga harus terlibat. Ingat, mandatori undang-undang partisipasi publik selalu ditekankan dan transparansi. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian korban. Ya, baik teman-teman sekalian, hari ini tetap pada kesepakatan awal kita bahwa kita ingin mendengarkan, bahkan kita ingin berdiskusi dengan stakeholder hari ini yang masuk dalam tim penanganan bencana bersama dengan DPRD. Untuk itu kami meminta kesediaan DPRD untuk mengajak seluruh stakeholder duduk bersama membicarakan sampai tuntas apa yang menjadi problem kita hari ini, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana kita ke bawah langsung untuk berdiskusi. Baik. Maju. Saya terkenal.
Bagus kok dibagi seperti anu, bantuan. Iya, kita bayar. Tidak pakai. Kayak enak di kursi enak untuk bagi 70-an. Yang besok masih bawah. Jaga jarak. Jarak. Teman-teman aliansi masuk semua. Masuk semua teman-teman aliansi masuk semua. Aliansi. Aliansi masuk semua. Di sini samping. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres dan jajarannya yang mengamankan unjuk rasa Sulbar Bergerak. Yang saya hormati teman-teman dari Aliansi Sulbar Bergerak yang kemudian dari kemarin menyampaikan aspirasinya ke DPR Sulbar terkait tentang penanganan pasca gempa di Sulawesi Barat. Saya mewakili teman-teman DPR karena kebetulan teman-teman hari ini itu berpencar ke lapangan. Ada yang ke Mamuju, ada yang ke Majene, untuk kemudian meng-crossing data yang sudah disajikan oleh pemerintah provinsi. Karena pasca gempa kemarin, rekan-rekan sekalian, kami di DPR Sulbar itu sudah 1 minggu setelah gempa langsung membentuk 3 pansus. Pansus pengawasan ada 3, 1 pansus pengawasan terkait tentang bantuan tunai dan logistik yang diketuai oleh Haji Sudirman. Kemudian pansus kedua itu soal rehab dan rekonstruksi yang diketuai oleh Pak Sukri. Pansus ketiga itu diketuai oleh saya sendiri sebagai ketua pansus pemulihan dampak ekonomi dan sosial masyarakat di Sulbar, wilayah Sulbar pasca gempa. Masalah yang timbul kemudian menjadi berita dan menjadi diskusi di media sosial terkait tentang terpal, kemudian soal honor relawan itu bagian dari pengungkapan kerja teman-teman pansus bantuan logistik pada saat rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial serta Keuangan. Akhirnya terungkaplah fakta-fakta yang kemudian teman-teman Sulbar Bergerak ramu di luar dari fakta-fakta lain yang teman-teman dapatkan juga. Ini karena kerja-kerja teman-teman pansus untuk kemudian mendapatkan fakta itu. Kenapa kemudian teman-teman memang membentuk pansus? Karena memang dari awal kita sudah pesimis. Kenapa pesimisnya? Karena pada saat penanganan COVID kemarin, karena COVID ini juga adalah bencana, ya kita juga membentuk pansus dan kita memang temukan hal-hal yang memang tidak bisa disikapi secara cepat. Jauh hari juga saya sudah mengingatkan Pak Sekda pada saat rapat di rumahnya Pak Sekwan pada tanggal 27 Januari. Saya sudah mengingatkan bahwa bentuklah tim yang punya kerja-kerja speed. Pilihlah kepala-kepala OPD yang mumpuni. Tapi kita tidak tahu, kemudian tiba-tiba terbit SK. Ternyata SK pertama direvisi lagi, ditambah lagi, kemudian beberapa personil kepala-kepala OPD. Itu barangkali teman-teman yang saya bisa sampaikan. Tadi pasca teman-teman kemudian menyampaikan aspirasi, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda. Tolong Pak Sekda bisa hadir di sini karena teman-teman Sulbar Bergerak ini butuh teman-teman Satgas untuk mengklirkan apa yang menjadi atensi teman-teman pada saat ini. Tadi Pak Sekda informasinya sementara di Jakarta. Tadi saya bilang ya harus ada hadir karena biar bagaimanapun berdasarkan keputusan gubernur tentang pembentukan pos komando dan personil di status transisi darurat, Pak Sekda itu ketua. Itu mungkin teman-teman sudah bisa dapatkan SK-nya. Tadi saya sudah telepon juga Pak Asisten 1 sebagai kepala sekretariat untuk hadir dengan personil Satgas karena tentu kalau teman-teman DPR menjelaskan sendiri ya tidak cukup karena yang melaksanakan ini kan pemerintah provinsi. Kita dalam posisi hanya mengawasi dan memantau apa yang dilakukan oleh Satgas ini. Itu barangkali Dinda, mungkin saya berikan kesempatan kepada koordinator untuk menyampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari penjelasan Pak Atta Kainan tadi, tentu sebelumnya kami sampaikan bahwa apa yang kami minta melalui DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak yang masuk dalam penanganan bencana di Sumbar ini, ya lagi-lagi kawan-kawan hari ini bisa saksikan bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, saya mau stressingnya begini, Pak. Selama 1 bulan ini, sampai kapan masyarakat kita akan dibiarkan seperti ini oleh pemerintahnya sendiri? Itu satu dulu. Kalaupun hari ini orang-orang yang punya kewenangan hadir bersama-sama kita tidak ada, tentu lagi-lagi saya katakan bahwa hari ini Sulawesi Barat betul-betul mundur 10 tahun ke belakang. Saya berani mengatakan itu. Publik mungkin sudah mengetahui bahwa fenomena yang terjadi di Sulawesi Barat ini dimulai dari anggaran anggaran yang diamanahkan relawan melalui rekening pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang kemudian ingin kita pertanyakan, dikemanakan, disalurkan untuk apa, datanya di mana. Karena kita ketahui bersama bahwa jika kemudian masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi haknya mereka, tentu ini kacau. Terkait persoalan upaya rehab rekon dari pemerintah, kita sudah tahu di publik bahwa presiden kita sudah menyampaikan melalui media di publik bahwa itu akan mengucurkan anggaran untuk rehab rekon. Sejauh mana langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini? Data yang kemudian beredar hari ini, yang kemudian kita cross check, itu sejumlah masyarakat yang tidak terdata rumahnya betul-betul parah. Kalau toh itu memang dianggap sudah data tahap awal. Itu yang pertama yang hari ini beredar. Salah satu contohnya misalnya di desa Rantedoda. Di desa Rantedoda itu, menurut pengakuan dari kepala desa, mereka sudah menyetor data sebanyak 195 melalui Sekcap. Tapi yang terdata di data yang beredar itu, entah hoax atau bukan jelasnya, itu diakui sebagai data tahap awal, itu hanya 10 kakak. Artinya apa? Bahwa kita kacau pada sisi pendataan. Pelibatan atau partisipasi dari para masyarakat untuk mengawal sejak awal, dari awal, itu tidak ada sama sekali. Tetapi apa yang kita mau bicarakan kalau tidak ada stakeholder yang terlibat di dalamnya hari ini? Itu sia-sia kita datang di kantor DPRD ini. Belum lagi anggaran yang kemudian mengendap membeku di rekening pemerintah hari ini. Coba bayangkan, ya sama-sama kita ketahui bahwa penganggaran biaya pengadaan terpal yang hari ini teman-teman pansus temukan, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu harus diproses, harus diaudit. Ya, teman-teman di DPR sendiri yang menemukan fakta itu. Hak-hak pengungsi yang kemudian masih berada di tenda-tenda. Sampai kapan masyarakat kita akan berada di tenda pengungsian kalau tidak ada kesiapan pemerintah untuk menyelesaikan problem ini? Mereka tidak pulang ke rumah. Kalau bahasa Pak Gubernur, silakan pulang ke rumah. Pulang ke rumah bagi yang bagus rumahnya. Bagaimana dengan memang rubuh sama sekali? Saya minta maaf, Pak Atta Kainan. Hari ini saya adalah korban sekaligus relawan yang mendaulat diri sebagai relawan. Karena kalau kemudian kita mau lihat beberapa rumah-rumah warga memang tidak pantas. Sampai kapan mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian? Ini yang perlu divalidasi. Hal lain, laporan pertanggungjawaban dari BPBD Sulawesi Barat bagi kami tidak masuk di akal. Yang kemudian disampaikan kemudian melalui publik. Barangkali juga beberapa media sudah ikut merilis itu. Iya, iya. Sisa 4.000 kalau memang ada barangnya, tunggu dulu. Ini ada SK. Itu kan ada banyak poin-poin nama yang terdaftar, Kak. Minimal 1 orang yang hadir, misalnya Pak Gubernur, Sekda tidak ada, tapi Gubernur ada, asisten ada, biro umum ada. Ini Pihak sekretariat dewan untuk memanggil pemerintah ini, Kak, minta tolong, Kak. Pemerintah ini. Kami sedang komunikasi Pak Kabak Pemerintah Persidangan. ini harus mengambil satu keputusan. Ya. Data Jadi, mana sih? Data mana sih yang kami saya sedikit Data mana sih? Indah, ada informasi. Data mana sih yang harus kami turuti? Ya. Iya. Camat turun mendata, Koren turun Sebentar. mendata, Kodim turun mendata, Perkin turun mendata. Sebentar. Data mana sih yang kami turuti? Sebentar. Ini tidak Pak jelas. Atta Kainan, saya minta maaf. Gubernur harus mengeluarkan kebijakan bahwa data ini yang meminta dibutuhkan. sebentar dulu. Instansi ini yang mendata. Kami meminta Jangan terlalu banyak yang mendata. Kami meminta bingung masyarakat. untuk menghadirkan
stakeholder yang kemudian akan duduk bersama hari ini. Kami minta hari ini juga. Oke Dinda, tadi Kabak Persidangan sudah melakukan penjemputan asisten 1 selaku kepala sekretariat. Jadi kita tunggu. Biro umum Kak, Ya. dia harus hadir. Oke baik, sembari saya lanjutkan ya. Beberapa data yang kemudian hari ini yang harus saya explore Pak ya. Pendistribusi logistik Kak, itu biro umum. Dengarkan dulu, tunggu dulu ya. Dari pengeluaran dana bantuan bencana gempa Sulawesi Barat oleh BPBD Sulawesi Barat, pengeluaran pada tanggal 22 Januari, cek giro sebesar Rp100.000, ganti uang dari 5.750.000. Ini tidak jelas. Maksudnya dalam bentuk apa ini? Ini perlu dibuka secara transparan. Hal lain, beri ke KPA dana operasional. Ini juga penting untuk diperjelas. Bahkan ada penggantian tabung. Itu harus dibeli lagi. Itu harus bisa diganti itu. Kenapa harus dibeli? Sangat tidak rasional. Ada beberapa pengadaan. Belum lagi ada pembayaran media online dengan media cetak. Untuk apa itu? Itu tidak penting bagi bencana. Gaji relawan yang kemudian mencuat di publik. Itu semua fakta-fakta yang ada. Belum lagi ya sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Selebes dan beberapa elemen lain, teman-teman KPA, termasuk relawan-relawan lokal yang hari ini betul-betul mengasesmen di lapangan. Kalau memang ada tenda yang kemudian dipersiapkan, lalu kemudian tidak dibagikan dengan alasan tidak ada data, berarti bahwa pemerintah tidak melakukan asesmen sebelumnya, lalu kemudian membeli apa yang menjadi keperluan. Ini yang harus dituntaskan hari ini bagi saya. Hal lain mungkin di rehab rekon itu sudah masuk dalam poin tuntutan kami. Sebenarnya kami ada poin 13 tuntutan yang kemudian sebentar akan dibacakan, tetapi saya persilakan dulu kepada teman-teman yang lain untuk Sambil kita menunggu ya, sambil Ya. menunggu karena ada penjemputan Silakan kepala teman-teman yang sekretariat lain, ya. barangkali ada. Ya. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Nora Pak dari Selebes Bergerak. Lembaga kami terdaftar di Kemenkumham dan memang aktivitas kami mengadvokasi kebencanaan di Sulawesi. Pertama, mungkin sekedar mengingatkan Pak, kebetulan bapak-bapak ini dari DPR. Penanganan bencana hari ini jadi semakin rumit karena sejak awal memang perencanaannya tidak matang. Mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, transisi, reprekon. Ini harus diakui oleh Pemda bahwa memang tidak siap sejak awal. Misalnya di prabencana. Di prabencana kami tidak melihat ada alokasi anggaran misalnya dari APBD provinsi baik provinsi atau kabupaten untuk anggaran kebencanaan yang diatur dalam undang-undang itu minimal 5%, Pak. Nah, kami tidak yakin ada anggaran itu karena kalau ada, relawan tidak akan sejauh ini bekerja. Logistik sudah tersedia, titik-titik lokasi pengungsian sudah ada. Tenda tidak mungkin beli lagi Pak, cari di toko dan di mana, karena sudah disiapkan sejak awal. Prabencana tidak siap, kenapa? Karena memang tidak ada regulasinya, Pak. Kalau Bapak bilang teman-teman di DPR sudah bentuk pansus, bahkan ada 3 pansus, kami apresiasi langkah cepat itu. Tapi pertanyaannya kemudian, kerja-kerja pansus ini adalah kerja-kerja seperti apa? Mau sampai berapa lama proses pengerjaannya? Kalau sejak awal saja misalnya zona merah, zona hijau, zona kuning, kalau RT pun tidak punya. Bahkan sebagian wilayah ini adalah wilayah reklamasi yang kita lihat bersama, dapat bencana lebih besar karena dia wilayah yang direklamasi. Nah kalau ada sejak awal, harusnya itu tidak terjadi dong Pak. Terus yang kedua, terkait mitigasi bencana, sudah sejauh mana misalnya jalur-jalur mitigasi dibuat oleh pemerintah, atau sejauh mana regulasi didorong oleh DPR untuk diimplementasikan di pemerintah daerah? Kami tidak lihat juga ada itikat itu ke sana, Pak. Oke lah, kalau tahap prabencana kita sudah lewat dan tidak mungkin lagi diulang, maka masa tanggap darurat dan transisi harus diperbaiki, Pak. Sampai hari ini misalnya kami tidak lihat ada satu regulasi pun yang mengatur bagaimana kerja-kerja lintas OPD dari tingkat provinsi sampai kabupaten secara teknis dikeluarkan. Kami tidak lihat Pergub hari ini, kami tidak lihat ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif. Bahkan sampai hari ini kami belum tahu Pak,
penanggulangan bencana di Sumbar ini payung hukumnya apa? Apakah pakai Perpres atau pakai Impres terkait penanggulangan bencana? Jangan sampai juga karena pemerintah daerah tidak perhatikan betul soal ini, akhirnya juga digantung oleh pemerintah pusat karena secara payung hukum tidak jelas. Bekerjanya hanya pakai surat edaran gubernur, bekerjanya hanya pakai surat-surat perintah, surat-surat yang tidak ada jelasnya payung hukumnya. Kenapa kami penting memberitahukan ini? Agar pemerintah daerah juga mendorong PSUR ke pusat bahwa harus ada aturan atau payung hukumnya. Bencana Palu 28 September 2018 itu ada Perpres, Pak. Ada Impres nomor 10 tahun 2018 yang mengatur tahap rehabilitasi rekonstruksi 2 tahun. Nah, pertanyaannya kalau di Sumbar berapa lama akan dilakukan pengerjaan ini? Sedangkan payung hukumnya tidak ada. Di dalam Impres itu harusnya sudah ada teknis betul apa yang dilakukan lintas kementerian, apa yang dilakukan provinsi, sekprov, sekda, dan seterusnya. Nah, sampai hari ini tidak ada. Tapi dari sisi regulasi tidak ada, perencanaan tidak ada, tapi optimis betul di bulan Juni mau selesai raprekonnya. Itu tidak masuk akal, Pak, tidak realistis. Kita sangat percaya diri mau selesai di bulan Juni, tapi dari tahap perencanaan bahkan regulasi tidak jelas. Akhirnya anggaran juga tidak jelas hari ini. Kalau Pak Jokowi bilang 50 juta rusak berat, rusak ringan 25, rusak sedang 25, rusak ringan 10 juta. Payung hukumnya mana? Alokasinya dari mana? APBN kah? Hutang Bank Dunia kah? Hutang ADB kah? Sampai hari ini tidak jelas. Nah, kita juga tidak melihat kalau ada refocusing anggaran juga yang dilakukan oleh Pemprov atau Pemda. Jangan-jangan juga tidak ada uang yang keluar sampai hari ini. Tidak ada. Makanya itu, Pak. Kalau tidak ada, maka disitulah proses atau langkah-langkah yang harus diambil oleh legislatif, teman-teman di DPR. Memberikan pressure tadi lewat Satgas. Tidak hanya peran monitoring dan evaluasi, tapi juga peran-peran yang bisa merepresi, bisa menekan cepat-cepat keluar kebijakan. Hari ini Pak, kita tidak lihat ada sistem pendataan yang dibangun. Seharusnya di saat tahap dan tanggap darurat sudah terbangun sistem pendataan atau Pusdatina namanya, Pak. Kalau biasanya kan COVID sering dipakai Pusdatina, Pusat Data dan Informasi Nasional. Sampai hari ini tidak ada. Akhirnya apa? Sistem pendataan dilakukan masing-masing OPD. BPBD berbeda datanya, Dinsos berbeda, PUPR berbeda, bahkan teman-teman di Korem juga berbeda, di Polres Polda juga mungkin berbeda. Bagaimana mau sinergis? Nah, di tahap ini harusnya ini sudah ketika masa transisi ini sudah masuk tahap untuk mendistribusikan jaminan hidup yang diatur dalam Permensos. Nah, kita mau pakai data apa kalau mau disalurkan jaminan hidup? Tidak punya data, Pak. Beli terpal saja pakai kira-kira, Pak. Bagaimana mau salurkan jaminan hidup? Ada berapa kakak, berapa jiwa dalam sebutan? Tapalang berapa, Simboro berapa? Kita tidak punya data. Nah, sudah tidak punya data, tidak dilihat, kita tidak melihat juga ada etikat baik untuk cepat memperbaiki data. Jadi kalau bilang sampai bulan Juni itu optimis terbangun rekon, tidak masuk akal, loh. Yang lain misalnya, sekarang bulan Februari sampai bulan Juni nanti, dalam kurun waktu Februari sampai Juni warga mau tinggal di mana? Karena kami dapat informasi gubernur tidak mau ambil langkah untuk membuat huntara. Mau tidak terpal orang, Pak? Tidak masuk akal. Dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kondisi logistik yang tidak mampu dipenuhi pemerintah, kondisi sanitasi air bersih tidak ada, pelayanan kesehatan juga tidak mobile di huntara-huntara atau di pengungsian. Sudah 3 balita mati, 3 orang dewasa mati. Kita mau hitung terus ini orang mati. Kalau seperti ini penanganan, bahkan kami beberapa kali rapat di Dinsos, sampai hari ini pun tidak ada roadmap bagaimana menyelesaikan penanggulangan bencana ini. Siapa mengerjakan apa, bagaimana cara mengukurnya, rentan waktunya berapa lama. Kami pun sebagai relawan, kami pun sebagai lembaga masyarakat sipil bingung mau mengisi gap yang mana. Nah, kalau DPR bilang sudah membentuk pansus, maka kami mau lihat kerja-kerja pansus. Kami mau lihat bagaimana monitoring evaluasi dilakukan oleh pansus. Kami pikir ini cukup baik, karena DPR sudah mendorong ada 3 pansus yang mungkin akan punya fokus masing-masing. Tapi itu, Pak, kerja-kerja ini juga harus terintegrasi, harus mendorong proses-proses yang lebih substansi. Jangan pansus meninjau logistik, bukan. Justru pansus harus bangun mekanisme pendataan dan pendistribusiannya, memastikan OPD-OPD ini berjalan sesuai dengan koridornya. Ini tidak sinergis. Terlepas soal persoalan politik, ada transisi bupati, kami tidak mau tahu soal itu, Pak. Rakyat tidak mau tahu soal itu. Undang-undang ini sudah lama dibuat, yang harusnya kita sudah siap.
Saya kira itu Pak, sedikit dari saya, selebihnya bisa berkembang. Terima kasih. Saya bisa langsung jawab tadi ya. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan kawan tadi. Soal RT RW provinsi itu sudah ada sejak tahun 2014. Yang tidak ada ini RT RW kabupaten yang belum sampai hari ini rusak. Kedua, soal petaka bencanaan memang kita belum ada, tapi dalam proyek Provenda tahun ini itu sudah direncanakan menjadi inisiatif teman-teman DPR. Ini menjadi inisiatif teman-teman DPR, bukan di sebelah. Ini beberapa kali sementara kami bahas. Yang berikut, Dinda, soal kerja pansus seperti apa nantinya. Minggu depan kami akan keluarkan rekomendasi sementara. Rekomendasi sementara terkait tentang kerja-kerja teman-teman. Inilah yang kemudian akan kami berikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, Satgas, untuk kemudian kita lihat. Kami DPR akan memantau sejauh mana rekomendasi sementara kami ini akan dijalankan. Kalau tidak, kami akan menggunakan hak kami. Ada hak interpelasi, ada hak angket. Karena teman-teman betul yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa memang sampai hari ini APBD kita itu masih nol. Malu kita, orang luar yang biayai. Jauh hari teman-teman DPR sudah meminta bahwa ada realokasi anggaran segera mendahului APBD perubahan. Karena jelasnya jelas, aturannya jelas di PP 12 itu jelas, tidak menunggu bulan 7, bulan 8, tapi karena ada keadaan luar biasa. Kita sudah melakukan itu, menyampaikan kepada eksekutif, termasuk penggunaan belanja tidak terduga. BTT hari ini di Sulbar itu, di APBD Sulbar ada 13 miliar. Sampai hari ini tidak ada CIPE. Maunya kita digunakan itu. Tapi yang digunakan adalah bantuan tunai dari luar yang hampir 3 miliar. Ini kan memalukan juga. Jadi jangan heran pada minggu lalu saya pasang status 0 APBD untuk penanganan gempa. Padahal kita DPR ini sudah welcome. Posisi kita di sini DPR dalam penganggaran adalah tambah kurang. Tapi apa yang mau kita kurangi? Apa yang kita mau tambah? Tidak ada yang disajikan ke sini. Jadi itu Dinda yang barangkali yang saya sampaikan soal data. Memang hari ini memang terkait impres tanggal 5 Februari saya sudah diwawancarai tadi. Memang saya sudah sepakat dengan kita bahwa segera didorong impres. Karena kalau tidak ada impres, tidak ada regulasi nasional, susah kita bangkit. Susah kita bangkit. Karena di NTB, di Sulteng, di Jogja itu punya impres. Saya sudah minta kepada Kepala Bapeda pada saat rapat pertama kemarin Pansus, segera dorong ini untuk membentuk bagaimana kita mengkomunikasikan ke pemerintah pusat supaya impres ini segera diterbitkan. Oh ya, ada mewakili Wakil Komandan Sandra Pak Dandim juga, karena dia dalam struktur pos komando. Dia sebagai Wakil Komandan Pos. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Dandim. Apa ini? Selamat datang Pak Dandim. Kalau Pak Asisten 1 sebagai sekretaris sana. Iya, bisa kita juga. Jadi telah hadir di tengah kita Pak Dandim sekaligus selaku Wakil Komandan Pos ya, kalau tidak salah Pak Dandim. Ini berdasarkan SK pembentukan pos komando dan personil pos komando. Karena ada beberapa perubahan. Pertama ada yang 8 Februari Pak, yang kemudian menambahkan beberapa personil. Jadi aspirasi teman-teman dari Sulbar Bergerak ini adalah menyangkut fenomena-fenomena penanganan bencana yang sementara berlangsung ini, yang kemudian teman-teman dapatkan fakta-faktanya. Dan mungkin kita bisa baca di surat yang menjadi stressing teman-teman di Sulbar Bergerak, termasuk ada beberapa poin ini Pak Dandim, ada 13 poin. Di antaranya pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana, membuat kanal aduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 3, membuat sistem informasi data. 4, mendesak transparansi dan dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran dan penanggulangan bencana. Kenapa kemudian teman-teman memburu ini Pak Dandim? Karena beberapa yang lalu waktu rapat pansus itu kan terkuak beberapa penggunaan dana yang bantuan itu yang menjadi kontroversi dan menjadi masalah. Karena itu ada pembelian terpal, kemudian honor relawan. 5, mendorong kepada pemerintah untuk membuka secara transparan
bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah provinsi. Nah, mendorong pemerintah untuk segera membuat jaminan hidup bagi masyarakat di pengungsian. Kemudian mendesak daripada Pak Sulbar agar segera membuat regulasi pengawasan pengelolaan bencana. 8. Mendorong pemerintah daerah baik kabupaten provinsi melakukan pemulihan ekonomi. Meminta provinsi untuk menyediakan hunian sementara. Mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran darurat bencana. Meminta untuk mengevaluasi Satgas. Mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas. Membentuk lembaga pengawasan. Jadi Pak Dandim, teman-teman ini meminta teman-teman yang di personil Komandan Satgas untuk hadir. Tadi saya telepon Pak Sekda karena dia sebagai Komandan Satgas. Saya bilang minta hadir untuk di sini mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman, tapi katanya beliau di Jakarta. Saya telepon Pak Sisen 1 selaku Kepala Sekretariat, katanya saya tidak bisa, saya temani Pak Gubernur di Rujak. Tapi ya alhamdulillah Pak Dandim bisa hadir, mungkin barangkali Pak Dandim bisa menyampaikan apa yang menjadi fenomena di Satgas dan barangkali soal perjalanan Satgas ini, mungkin teman-teman membutuhkan ini. Saya berikan kesempatan Pak Dandim. Ya. Terima kasih. Lupa namanya siapa? Oh iya, Pak Hatta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya. Terima kasih. Tadi ada personil dari Sekwan datang ke posko. Kebetulan saya ada di situ. Saya sama beberapa personil posko. Karena tidak ada orang ya saya terpaksa harus ambil alih. Nah, saya datang ke sini berbekal pertanyaan yang baru saya terima ini. Nah, gitu. Terima kasih Pak Hatta, kemudian Pak Kapolres. Terima kasih Pak dan rekan-rekan sekalian. Jadi perlu diketahui bahwa posko itu sekarang sudah beralih dari posko tanggap darurat kemarin selama 3 minggu beralih menjadi posko transisi menuju ke pemulihan. Nah, posko transisi menuju pemulihan sebagai ketuanya adalah Pak Sekda. Kebetulan saya itu sebagai wakil ketua 2. Wakil ketua 1-nya Pak Darno. Gitu. Wakil ketua 3-nya Dandim Majene. Karena menyangkut wilayah Majene. Ya. Kemudian ada beberapa unsur di situ yang terkait dengan bidang-bidang dari mulai bidang sekretariatan sampai dengan bidang pemulihan. Terkait dengan yang disampaikan oleh Sulbar Gerak, saya akan coba baca jawab. Yang pertama terkait dengan yang ini surat pertama ini. 1 bulan kekuatan 0,2 dari hasil data tanggal 28 Januari, sejumlah data penerima bantuan rehab rekon rumah korban gempa beredar di berbagai media sosial. Ini tidak valid. Beberapa rumah warga yang mengalami rusak berat justru tidak masuk dalam data tahap pertama tersebut. Sehingga tentu kami berkewajiban minta klarifikasi. Oke, saya klarifikasi nih masalah rumah rehab. Ya, rumah rehab terdampak itu ada 3 kategori itu nanti: rusak berat, rusak ringan, rusak sedang dan rusak ringan. Ada 3 kategori situ. Data awal yang dilakukan oleh Perkim Kabupaten, masing-masing Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, itu domain mereka untuk mendata itu. Dibuat runtap atau semacam rehabilitasi rekonstruksi terhadap rumah yang rusak tadi. Makanya dibuatlah percepatan pendataan. Percepatan pendataan, mohon maaf mungkin karena kemarin personil dari Perkim juga mereka korban gempa. Saya tahu persis karena Perkim Kabupaten Mamuju terutama mereka berkantor di Kodim. Mereka bekerja siang malam juga, tetapi baru bisa efektif bekerja mulai hari ketiga kalau saya tidak salah. Karena memang mereka juga korban gempa. Jadi mungkin ada beberapa yang kelewat. Tidak masalah itu, nanti masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua. Saya pikir bukan karena memandang si A, si B, atau mungkin orang ini rumahnya rusak, atau karena dia si A, karena si B, tidak. Mereka bekerja profesional saya lihat. Jadi mereka bekerja di lapangan. Kalau memang itu masih ada kurang, mungkin nanti akan masuk ke tahap berikutnya. Itu untuk proses rehab rumah itu dari mulai tahap pendataan awal oleh Perkim, kemudian nanti akan diverifikasi, divalidasi, setelah itu dibuatkan SK Bupati. Jadi kalau kemarin yang beredar di media sosial dari mana-mana itu mohon maaf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar, karena yang tanda tangan di situ harusnya SK Bupati.
ya, SK Bupati, baik Bupati Mamuju maupun Bupati Majene. Untuk yang di Mamuju tahap pertama itu 11.423 kalau saya tidak salah. Itu ada kategori itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Kemudian Majene sekitar 4.000-an, tapi jumlah warganya tidak tahu. Nah, tahap berikutnya akan dibuat lagi bagi masyarakat yang mungkin dia merasa rumahnya rusak terus belum terdata atau kelewat, silakan datang ke Perkim, ya. Sampai mereka bekerja di Kodim itu, Perkim itu sampai jam 10 malam mereka ada di situ semua, dipimpin sekretaris dan kepala dinas. Saya memfasilitasi kantor mereka rusak, saya silakan bekerja di Kodim. Saya siapkan tempatnya itu di situ. Ya. Kemudian untuk yang tahap berikutnya tentunya setelah ada verifikasi baru nanti diusulkan dalam bentuk data yang valid atau mungkin yang mendekati valid. Itu dalam bentuk SK Bupati. Sudah di-SK-kan, dikirim ke BNPB. Nah, di BNPB akan dicek ulang. Di situ ada double nick atau tidak, ada double nama atau tidak. Ternyata setelah di BNPB nanti akan dikembalikan lagi kalau ada yang salah, ada yang double nick dan sebagainya. Karena yang di sini pun bekerja mereka, saya lihat buru-buru juga itu. Karena memang ya terbatas orang, tempatnya juga terbatas. Ya kalau seharusnya saya sudah sampaikan, saya sendiri menyampaikan kepada Kadis Perkim Provinsi, tolong perbanyak jumlah orang. Caranya bagaimana? Panggil dari kabupaten lain itu, Dinas Perkim Kabupaten untuk membantu, contoh Pasangkayu, Mamuju Tengah, terus Polman, dibentuk tim untuk menambah kekuatan personil yang melaksanakan pendataan. Saya sudah sampaikan itu, ya. Yakin dan percaya. Saya sudah sampaikan itu tergantung dari pihak provinsi untuk menindaklanjuti. Ya, saya belum cek lagi karena hari ini saya telepon Kadis Perkim Provinsi, dia yang bersangkutan beliau lagi di kabupaten juga, lagi di Kodim kalau saya tidak salah. Tadi saya telepon. Ya, kemudian setelah itu baru nanti akan turun tim validasi asesmen dari BNPB, dari APIP-nya dia. APIP BNPB itu, APIP itu gabungan di situ, Inspektorat BNPB dengan tim ahli yang bisa menentukan itu butuh waktu 1 bulan.